Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia dan sehat ya. Pada kesempatan mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD, kami dari kelompok 3 kelas X7C Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Ana Julfasari, kedua Anis Kusuma Ramadhani, yang ketiga Siti Suryani, keempat Leri Rahmawati Putri, dan yang kelima Rismawati. Kami akan memaparkan materi mengenai manajemen referensi Mendeley yang meliputi pengenalan Mendeley, instalasi Mendeley, penggunaan plugin, pembuatan perpustakaan, dan penggunaan Mendeley. Pada materi yang pertama, pengenalan Mendeley akan dipaparkan oleh Lely Rahmawati. Sebuah ide, argumen, dan hasil penelitian orang lain tidak pernah lepas dari sebuah karya tulis sebagai pendukung sebuah analisis. Sumber-sumber yang diperoleh perlu disitasi dan dicantumkan sebagai daftar referensi untuk mempermudah dalam membuat manajemen referensi, serta mencari penelitian orang lain dengan mudah, cepat, dan luas. Pengguna dapat menggunakan Mendeley sebagai sebuah aplikasi desktop yang terinstal secara offline di komputer. Menurut Mahelingga 2020, Mendeley sebagai alat untuk mengelola referensi dan pencantuman kutipan dengan kaidah sitasi yang benar. Manajemen referensi, Mendeley juga dapat menunjang ketelitian dalam penulisan nama penulis, tahun, judul, penerbit, alamat URL dari sumber yang disitasi. Termaksud di dalamnya, pengguna style sesuai standar yang disepakati. Macmillan 2012 juga berpendapat Mendeley memungkinkan bacaan informasi tingkat tinggi dengan membantu pengguna fokus pada lokasi dan perorganisasian informasi serta menghabiskan lebih sedikit waktu pada detail kutipan. Fitur pada Mendeley mengatasi dalam pembuatan daftar referensi, membantu untuk kolaborasi antar peneliti melalui fungsi kelompok dan berbagai informasi secara terbuka melalui grup atau daftar publikasi. Lalu, Zauk 2011 berpendapat Mendeley adalah alat untuk mengatur kutipan penelitian dan membuat anotasi artikel PDF yang menyertainya. Maka, dapat kita simpulkan, Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan untuk mengelola referensi dan berbagi berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley memiliki banyak fungsi. Menurut Mahelingga 2020, fungsi Mendeley terdapat 7 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen literatur ilmiah. Yang kedua, membuka file PDF literatur. Yang ketiga, mencari berdasarkan kata kunci. Yang keempat, mengekstrak referensi atau metadata. Yang kelima, copy paste teks kutipan. Yang keenam, menulis kutipan di software pengelola data Microsoft Word. Dan yang ketujuh, menghasilkan bibliografi dan daftar pusaka secara otomatis. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kita sudah paham ya apa itu Mendeley dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyimak cara menginstalasi Mendeley yang akan dipandu oleh Siti Suryani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suryani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu langkah awal yang kita lakukan untuk menginstalasi Mendeley aplikasinya ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengunduh. Di sini linknya sudah saya sertakan, yaitu dengan https www.mendeley.com, dan lalu akan muncul apa? Tampilan seperti yang di layar. Yang di layar sudah ditampilkan. Nah, nanti yang tersedia pilihan untuk Windows ada, terus Linux juga ada. Tinggal kita menyesuaikan dengan gawai yang digunakan. Karena laptop yang kita gunakan atau kami adalah Windows, maka saya akan klik Mendeley for Windows. Kita tunggu sampai proses unduhan selesai. Jika sudah selesai, kita klik untuk menginstalnya. Lalu klik yes, lalu untuk menginstalnya, lalu klik yes, lalu next. Scroll hingga bawah, lalu klik satu agree, lalu next dan install. Tunggu hingga selesai. Jika sudah, lalu finish. Selanjutnya, registrasi akun terlebih dahulu. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita registrasi di pojok kiri bawah, lalu kita check in with ID. Lalu kita check in with ID Shrines akun. Lanjutkan. Pendaftaran dengan memasukkan email. Nah, teman-teman, jika sudah registrasi, maka akun Mendeley sudah bisa kita gunakan di Mendeley Desktop. Kita masukkan akun yang sudah terdaftar. Passwordnya yang sama, yang mudah kita ingat. Oke, langsung sign in.
Maka akun sudah bisa digunakan, Mendeley juga sudah kita bisa gunakan. Oke, kita next. Oke, Mendeley desktop sudah bisa kita gunakan dengan akun yang sudah kita daftarkan. Selanjutnya adalah melakukan sinkronasi antara referensi dalam basis data Mendeley dengan tulisan kita. Dalam kasus ini, contoh sinkronasi dilakukan dengan perangkat lunak Microsoft Word yang sudah familiar digunakan. Cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Klik menu Tools A, install Microsoft Word plugin. Jika sudah terinstall, kita pastikan juga lihat di Microsoft Word, buka Microsoft Word dan klik Reference, maka sudah muncul tanda Mendeley. Yang selanjutnya menginstal plugin untuk web browser, yakni melakukan sinkronasi antara referensi dalam desktop dan referensi Mendeley web browser. Klik menu Tools A, install web importer. Klik Get Web Importer for Edge. Lalu klik Get. Jika sudah, maka lambang Mendeley berada di samping search bar. Setelah aplikasi Mendeley sudah berhasil kita sinkronisasi dengan Microsoft Word dan web browser, maka selanjutnya adalah pembuatan perpustakaan yang akan disampaikan oleh Anis Kusuma Ramadhani. Dalam pembuatan perpustakaan, kita dapat membuatnya melalui Mendeley web browser maupun desktop. Mendeley web browser mampu mengunduh referensi lalu menyimpannya di perpustakaan, sedangkan Mendeley desktop mampu memasukkan referensi yang sudah kita unduh sebelumnya di dalam dokumen file kita. Cara untuk membuat perpustakaan melalui Mendeley web browser sebagai berikut. Yang pertama, jalankan browser, pastikan komputer sudah terhubung dengan internet. Lalu buka www.situs.mendeley.com. Klik sign in. Karena kita sudah sign in dengan akun Rismawati, maka kita lanjutkan. Kita coba mencari dengan artikel yang kita inginkan mengenai Mendeley. Sudah muncul dan kita sudah dapat. Kita buka terlebih dulu. Kita baca abstraknya sesuai atau tidak. Bisa juga kita buka PDF-nya untuk kita baca terlebih dahulu sesuai. Jika memang yang kita butuhkan, tinggal view in library atau kita tambahkan ke dalam daftar perpustakaan kita. Ya, ini sudah ada di dalam
daftar referensi perpustakaan Mendeley. Selanjutnya, yang kedua, membuat perpustakaan melalui Mendeley Desktop. Yang pertama kita cari adalah buat foldernya terlebih dahulu. Kita tambahkan create folder. Kita namakan dengan My Library. Dua, ya. Lalu kita coba tambahkan. Sebelumnya kita sinkronisasi dulu. Untuk menyamakan dengan yang di web ya. Jika sudah, data Mendeley Desktop dan web sudah sinkron. Yang tadi kita sudah tambahkan sudah ada. Untuk menambahkan library dari file, kita klik add. Misal di sini kita tambahkan referensi yang sudah kita download. Klik open. Maka sudah muncul di perpustakaan kita. Nah, ini lenong merupakan kesenian Betawi. Abstraknya sudah muncul. Lalu ada beberapa kegunaan cara menambahkan. Yang pertama ada add file. Ini untuk menambahkan dokumen satu persatu. Lalu yang kedua ada add folder, menambahkan dokumen satu folder sekaligus. Ketiga, watch folder, penambahan dokumen dalam folder secara otomatis akan ditambahkan ke dalam Mendeley. Yang terakhir, add entry manual, penambahan input data secara manual. Terima kasih Saudara Anis. Setelah sinkronisasi, tahap selanjutnya adalah melakukan citasi dengan perangkat lunak Microsoft Word. Misal, kita melakukan kutipan untuk sumber dari artikel Macmillan seperti contoh kalimat berikut. Untuk artikel dari Macmillan sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti berikut. Mendeley memungkinkan bacaan informasi tingkat tinggi dengan membantu pengguna fokus pada lokasi dan pengorganisasian informasi, serta menghabiskan lebih sedikit waktu pada detail kutipan. Fitur pada Mendeley mengatasi dalam pembuatan daftar referensi, membantu untuk kolaborasi antar peneliti melalui fungsi kelompok dan berbagai informasi secara terbuka melalui grup atau daftar publikasi. Klik menu Tools, lalu install Microsoft Word plugin. Apabila sudah terinstall, maka yang keluar adalah menu uninstall Microsoft Word plugin seperti ini. Lalu, atur dahulu style kutipan dan daftar pustaka. Biasanya yang umum digunakan adalah APA 6 atau American Psychological Association 6 Edition. Namun, beberapa jurnal mensyaratkan dengan model Harvard atau Chicago. Jadi, tinggal pilih saja style yang sesuai dengan aturan penulisan yang diisyaratkan.
Setelah insert citasi, akan muncul menu pop-up untuk mencari nama dari basis data yang telah masuk ke Mendeley. Karena yang kita cari adalah nama yang Macmillan, maka ketik saja keyword Macmillan. Dan Mendeley akan menampilkan seluruh referensi dengan penulis itu. Belum tentu Macmillan, bisa saja Mac yang lain. Cara Mac dengan judul buku yang akan kita sitir. Pilih buku tersebut dan klik OK. Maka nama Macmillan 2012 secara otomatis masuk ke dalam akhir kalimat yang kita sitir. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk citasi yang lain, supaya semua yang tersitir akan otomatis masuk ke daftar pustaka. Masukkan citasi ke daftar pustaka dengan cara buat bab daftar pustaka. Kemudian klik menu References, lalu insert bibliografi pada bab tersebut. Setelah semua referensi dari hasil sitiran kita masuk, alangkah baiknya dicek ulang. Pengecekan ulang dilakukan khususnya untuk sumber-sumber yang kita masukkan ke Mendeley secara manual, karena bisa saja terjadi kesalahan ketik typo pada saat input data. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung presentasi video kali ini. Simpulan yang dapat kita dapat adalah Mendeley sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah, terutama dalam menyimpan dan mengakses referensi ilmiah, serta memudahkan penulisan kutipan dan bibliografi sebagai upaya menghindari plagiarisme. Mendeley juga bermanfaat bagi pengelola, jurnal, atau editor dalam penerbitan buku ilmiah, khususnya pada tahap copy edit untuk menyesuaikan style dengan format yang disepakati. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Maka kami, teman-teman dari kelompok 3, mempersembahkan presentasi yang sebaik-baiknya, tetapi pastinya tidak ada kesempurnaan dalam diri kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.